Pembahasan. Interaksi sel dilakukan dengan cara transfer melalui membran plasma. Transport zat melalui membran plasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan sel yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi, difusi dipermudah, dan difusi osmosis. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sehingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi dipermudah terbagi menjadi dua, yaitu difusi yang dipermudah oleh saluran protein, difusi yang dipermudah oleh protein transport. Difusi terfasilitasi atau proses difusi yang dipermudah oleh protein saluran adalah proses difusi yang dipermudah oleh protein saluran dan protein pembawa. Difusi terfasilitasi merupakan jenis transport pasif yang memungkinkan molekul bergerak melintasi membran sel tanpa memerlukan energi dari sel. Difusi yang dipermudah oleh protein transport terjadi ketika molekul atau ion yang bermuatan atau polar tidak dapat melewati membran plasma secara langsung. Protein transport dapat membantu molekul-molekul ini melewati membran dengan menyediakan rute yang dapat dilaluinya. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area yang berkonsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Osmosis merupakan peristiwa difusi khusus yang hanya terjadi pada air. Osmosis terbagi menjadi dua, yaitu osmosis pada sel berdinding dan osmosis pada sel tidak berdinding. Osmosis pada sel berdinding. Pada sel tumbuhan yang diletakkan pada larutan hipertonik, maka sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis atau lepasnya membran sel dari dinding sel, karena air di dalam sel keluar sel dan sel menjadi mengerut. Osmosis pada sel tidak berdinding. Pada sel hewan yang diletakkan pada larutan hipertonik, maka sel hewan akan mengalami krenasi, karena air di dalam sel keluar sel sehingga menjadi mengerut. Transport aktif adalah pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih rendah ke arah daerah dengan konsentrasi lebih tinggi yang memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP atau adenosine trifosfat. Transport aktif meliputi pompa ion, kontraktor, dan endositosis atau eksositosis. Pompa ion adalah proses transportasi sel yang memindahkan ion natrium dan kalium untuk mempertahankan keseimbangan elektrokimia sel. Kontransport atau simpor adalah jenis transport aktif sekunder yang melibatkan pergerakan dua molekul berbeda melintasi membran sel dalam arah yang sama. Endositosis dan eksositosis adalah proses transportasi massal yang memungkinkan molekul besar melintasi membran sel. Keduanya merupakan proses yang berlawanan, yaitu endositosis untuk memasukkan zat ke dalam sel, sedangkan eksositosis untuk mengeluarkan zat dari sel. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.